Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengisian kertas kerja untuk modul 6 ya. Siklus perolehan dan pembayaran. Pembayaran investasi ya, teman-teman ya. Sebentar ada ya. Oke. Nah, teman-teman nanti lihatnya itu ada di halaman 152 dan 153 buku 1. Nah, di buku 1 halaman 152 dan 153 itu sudah dijelaskan posisi investasi yang dilakukan oleh PT Sugus. Nah, PT Sugus melakukan investasi kepada dua perusahaan, yaitu PT PU dan PT Piglet. Ya, PT PU itu sebesar 100 lembar dengan nominal sahamnya per lembar adalah 1 juta. Kemudian PT Piglet itu 300 lembar dengan nominal per lembar sahamnya adalah 1 juta. Sehingga kalau total adalah investasi pada PT PUH itu 100 juta, kemudian investasi pada Piglet itu 300 juta. Nah, kemudian teman-teman, kalau diperhatikan di halaman 152 buku 1, itu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata PT PUH itu modal dasarnya adalah 2000 lembar ya. Dengan nominalnya adalah 1 juta per lembar. Berarti teman-teman, PT PUH itu hanya sebagian saja ya, sebagai pemegang saham ya. Teman-teman kalau bandingkan ya, 100 lembar dengan 2000 lembar itu berapa persen? Ya. Berarti kepemilikan saham atas PT PUH itu yang dilakukan oleh PT Sugus hanya 100 lembar saja ya, dari 2000 lembar. Ya, dari 2000 lembar. Nah, kemudian di tabel halaman 152 bagian bawah itu saya juga belum paham ya, apakah itu adalah penempatan pada PT PUH yang sebagian hanya 1000 lembar atau bagaimana? Karena itu kan ada pemegang saham PT Untung, PT Bahagia, PT Sugus, PT Cinta. Ini sepertinya temuan untuk PT PUH teman-teman ya. PT Sugus itu jumlah sahamnya adalah 300. Berarti kita yang ditempatkan masih hanya 100 saja ya. Jadi yang jadi patokan adalah bukti kas keluar, bukti bank keluar ya. Bukti bank keluar yang ada di halaman 152. Jadi auditor itu melakukan cross check atas bukti bank keluar untuk transaksi investasi ya, untuk transaksi investasi. Nah, untuk sebenarnya teman-teman, kertas kerjanya kan hanya ada satu ya. Hanya ada satu. Tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana memahami kasus ini ya. Bagaimana memahami kasus ini. Ini ada kasus, ini bukti autentiknya adalah ada pengeluaran bank untuk investasi PT PUH, PT Piglet. Ini jelas ya. 100 juta, 300 juta. Nah, di paragraf yang ini teman-teman, paragraf ini menjelaskan bahwa PT PUH itu penyertaan sahamnya itu totalnya adalah 2000 lembar. Yang saya pahami ya, 2000 lembar, 2000 lembar. Dan PT Sugus itu 300 lembar menginvestasikan. Berarti masih hanya 100 saja yang disetorkan. Ya, itu. Jadi teman-teman kalau bingung dengan yang paragraf atas pemeriksaan ini kemungkinan untuk PT PUH ya, yang diaudit oleh KAP lain ya. Jadi PT PUH dan Piglet ini teman-teman itu sudah diaudit oleh akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualiannya karena ada penyertaan modal yang belum dicatat ya, penyertaan modal yang belum dicatat. Nah, kita abaikan itu. Yang menjadi fokus utama adalah bahwa PT Sugus melakukan investasi pada dua ini teman-teman. Ya, clear ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah teman-teman coba lihat neraca ya. Coba teman-teman lihat neraca. Di neraca itu teman-teman di halaman 15 di halaman 15 itu dicatat bahwa investasi pada saham senilai 265 juta.
265 juta. Namun di kertas kerja itu jumlahnya 422.500.000. Nah, berarti kan ada perbedaan. Nah, mestinya investasi pada saham itu dicatatnya adalah investasi pada saham. Oke. Ada di akun ini teman-teman ya. 111.00 ada ini. 422.500. Bukan yang atas ya teman-teman. Bukan yang 10302 ya nomor akunnya ya, tapi yang bawah. Yang 111.00. Ada investasi saham nilainya 422.500. Oke, itu udah tepat. Ya. Rinciannya ada di halaman 152. Nah, teman-teman pastikan apakah investasi saham yang dilakukan oleh PT Sugus pada PT Puh, PT Piglet ini udah tepat, udah sesuai ya angkanya. Cara untuk melakukan cross check adalah di buku 2 teman-teman ya, di buku 2 halaman 107 ya, halaman 107 itu ada konfirmasi ya, kepada PT Puh dan PT Piglet. Kepada PT Puh, jawabannya setuju. Investasinya adalah 100 juta. Nah, untuk PT Piglet ini teman-teman, ternyata bukan 300 juta, ya, tapi 325 juta. Nah, sehingga teman-teman, ini aja teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan hasil konfirmasi ya. Bahwa nilainya adalah bukan 300 juta, tapi 325 juta 200 ribu. Ya, sehingga nanti ini akan berpengaruh pada saldo akhir per audit di 31 Desember 2018. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, ini apa sebenarnya yang di paragraf terakhir ini? Ini analisis saya itu adalah informasi berkenaan dengan komposisi ekuitas, komposisi saham di PT Puh. Ya, bukan PT Sugus. Jadi buku ini menceritakan bahwa PT Sugus itu investasi pada PT Puh. Posisi PT Puh itu sekarang posisinya adalah ada 1.000 lembar saham, PT Sugus adalah salah satu bagian di situ. Ya, salah satu bagian dari kepemilikan atas PT Puh. Tapi yang menjadi problem adalah teman-teman, di akta notarisnya PT Sugus itu menjelaskan bahwa ada 100 lembar. Ya. 100 lembar dengan 1 juta per lembar. Nah, jumlahnya adalah 100 juta. Tapi di PT Sugus yang dicatat oleh PT Puh itu dicatat 300 lembar ya, 300 lembar dengan nilai 1 juta tentunya. Nah, berarti kan ini kemungkinan pencatatannya PT Puh itu keliru ya. Sehingga ini opininya atas PT Puh dan PT Piglet itu wajar tanpa pengecualian ya. Sehingga ini menjadi gangguan sebenarnya buat auditor apakah mau menggunakan yang mana ya. Kalau seperti ini teman-teman, sebaiknya yang kita gunakan adalah akta notaris yang diterbitkan oleh Paulus SH atas PT Sugus. Yang didukung dengan bukti bank keluar yang sudah jelas bahwa investasinya adalah senilai 100 lembar saham, bukan 300 lembar saham. Gitu ya. Dan ini penerimaan dividen diperoleh pada tanggal 8 Januari. Nah, karena dividennya diperoleh tanggal 8 Januari, pastikan di teman-teman ya, di tahun 2018 perusahaan sudah mencatat ya pendapatan dividen pada piutang dividen pada pendapatan, ya, karena tidak ada aliran kas masih ya, berarti kita mencatat sebagai piutang pada pendapatan dividen. Jika misalkan belum ada dicatat. Nah, ini informasi ini penting teman-teman ya atas investasi yang dilakukan oleh PT Sugus terhadap PT Puh dan PT Piglet. Ya, ingat teman-teman, ini dua bukti yang berbeda ya. Tapi teman-teman dihadapkan pada kira-kira mana yang mau digunakan ya. Bukti yang BBK, bukti bank luar atau informasi PT Puh ya. Mana yang mau digunakan? Ya, itu. Saya sarankan menggunakan yang paling atas teman-teman ya, karena buktinya sudah jelas, ada akta notarisnya dan ada bukti bank keluarnya juga. Ya, berkenaan dengan investasi. Teman-teman langsung diisi di kertas kerjanya, investasi PT Puhnya berapa, Pigletnya berapa, pembayaran dibukanya bagaimana. Ya. Kemudian
untuk dividen tersebut bisa dituliskan di bawahnya atau di kertas kerja halaman 106 ya, halaman 106. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan virtual ya untuk pengisian kertas kerjanya secara rinci. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.